Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mimi Filma Herita, NIM 1905385. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Upaya Mengatasi Emosional Siswa Ditinjau dalam Tingkat Kesulitan Belajar Siswa. So, let's discuss about my proposal penelitian. Oke, pertama yaitu bab 1 pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah. Terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan adanya rasa emosional dalam diri siswa yang dapat ditinjau dalam tingkat kesulitan belajar siswa. Faktor-faktor tersebut adalah: pertama, kurangnya penjelasan materi dari guru; kedua, fasilitas yang kurang memadai; ketiga, lingkungan sekitar yang kurang mendukung untuk melakukan pembelajaran; dan yang terakhir yaitu kekurangan tenaga pengajar atau guru. Dan kelima, kesadaran orang tua akan pendidikan kepada anak masih kurang yang menyebabkan anak harus belajar sendiri tanpa bantuan orang tua. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Masih terdapatnya tingkat kesulitan belajar siswa yang kemudian menyebabkan tingkat emosional pada siswa meningkat, menyebabkan siswa mengalami kesulitan dalam memahami pembelajaran yang diberikan oleh guru di sekolah dalam proses belajar mengajar. Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya peran orang tua dan guru dalam memotivasi siswa untuk memiliki semangat dalam belajar. Sehingga identifikasi masalah dari permasalahan yang diangkat penulis dalam proposal penelitian ini adalah: yang pertama, adanya tingkat emosional siswa yang tidak stabil; kedua, tingginya tingkat kesulitan belajar yang dialami siswa; dan ketiga, siswa kurang mendapatkan motivasi dari peran guru maupun orang tua dalam memotivasi mereka untuk bersemangat belajar. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Batasan masalah yaitu yang pertama, emosional yang dirasakan pada siswa dalam proposal penelitian ini hanya mencakup perihal emosional psikologi yang didasarkan pada pengamatan dan tahap wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap siswa yang bersangkutan. Kedua, tingkat kesulitan belajar pada siswa ditinjau dari segi pemahaman siswa dalam memahami suatu pelajaran yang telah diberikan oleh guru dalam proses belajar mengajar. Ketiga, peran orang tua dan guru dalam memberikan motivasi terhadap siswa tercakup dalam wawancara dan observasi maupun pengamatan yang dilakukan oleh penulis. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam proposal penelitian, guna melengkapi tugas dari mata kuliah metodologi penelitian, maka penulis merumuskan rumusan masalah yaitu: pertama, bagaimana hubungan emosional siswa yang ditinjau dari tingkat kesulitan belajar siswa; yang kedua, bagaimana peran orang tua dan guru dalam memberikan motivasi kepada siswa dalam meningkatkan minat belajar siswa. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Terdapat dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan emosional anak dengan tingkat kesulitan belajar pada anak, serta untuk mengetahui bagaimana peran orang tua dan guru dalam memberikan motivasi kepada siswa dalam meningkatkan minat belajar siswa. Yang kedua, tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam memahami tingkat kesulitan belajar pada anak dan peran orang tua dan guru dalam memberikan motivasi kepada siswa dalam meningkatkan minat belajar siswa, sehingga penulis dapat mengetahui apakah terdapat hubungan emosional anak dengan tingkat kesulitan belajar pada anak. Nah, selanjutnya yaitu bab 2, yaitu landasan teori. Bisa kita ketahui, emosional adalah gambaran tingkah laku seseorang dalam berperilaku, terutama dalam mengalami permasalahan. Lazimnya, beberapa orang akan menunjukkan kualitas emosionalnya sangat dibenturkan dengan permasalahan. Untuk itu, perlu kita mendalami perkembangan emosional anak atau siswa agar diberikan asupan sesuai dengan perkembangannya. Dan adapun pengertian dari kesulitan belajar adalah suatu kesulitan peserta didik dalam menerima materi yang diberikan atau dijelaskan oleh guru. Sehingga faktor utama yang mempengaruhi kesulitan belajar pada anak adalah dapat berasal dari dalam diri anak itu sendiri ataupun faktor internal. Anak mengalami gangguan secara internal seperti gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau GPPH. Ciri-ciri anak yang sulit memusatkan perhatian biasanya
bertingkah ceroboh, sulit berkonsentrasi, seperti tidak mendengarkan bila diajak berbicara, gagal menyelesaikan tugas, sulit mengatur aktivitas, menghindari tugas yang memerlukan kehilangan barang-barang, perhatian mudah teralihkan, dan pelupa. Sehingga pada faktor penyebab kesulitan belajar terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu pertama faktor psikologis, kedua faktor psikologis, yang ketiga faktor lingkungan sekolah, keempat faktor lingkungan keluarga, kelima presentasi faktor lingkungan masyarakat. Dan dengan melihat faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan anak dalam belajar, untuk itu guru harus mengatasi siswa yang berkesulitan dalam pembelajaran. Adapun cara mengatasi kesulitan belajar anak dalam belajar dilaksanakan dalam beberapa langkah, yaitu yang pertama, guru menganalisis hasil diagnosis, yaitu mempelajari bagian-bagian masalah dan kaitan antara bagian tersebut untuk mendapatkan pengertian yang benar tentang kesulitan belajar yang dialami oleh seorang siswa. Yang kedua, guru mengidentifikasikan dan menetapkan bidang kebagusan tertentu yang membutuhkan perbaikan. Yang ketiga, guru merangkai perbaikan khususnya program remedial teaching atau pengajaran yang memerlukan perbaikan. Sehingga dapat kita ketahui bahwa ciri-ciri siswa yang kesulitan belajar di sekolah-sekolah sering kita temui adanya anak yang tidak sanggup meraih prestasi yang baik, meskipun anak tersebut ada yang tergolong sebagai anak yang pintar, bahkan superior, anak biasa, dan seterusnya. Anak seperti ini disebut sebagai anak yang mengalami kesulitan belajar. Dan bentuk kesulitan belajarnya terbagi menjadi yang pertama yaitu kekacauan belajar, dan kedua ketidakmampuan belajar, ketiga kurang memahami pelajaran, keempat peserta didik menjadi lamban atau slow learner, dan terakhir yaitu peserta didik kurang termotivasi atau underachiever. Selanjutnya yaitu bab terakhir atau bab 3, yaitu metode penelitian. Pada metode penelitian ini terdapat yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam proposal penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Yang selanjutnya, pendekatan yang digunakan dalam proposal penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 11 di beberapa sekolah yang terdapat di Kabupaten Muaro Bungo. Kemudian, yang ketiga yaitu teknik pengumpulan data dalam proposal penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua teknik pengumpulan data. Yang pertama, menggunakan teknik observasi dengan memfokuskan kepada pengamatan penulis, dan kedua, menggunakan teknik wawancara. Dan yang terakhir yaitu instrumen penelitian. Yang pertama, memahami upaya mengatasi emosional anak dengan tingkat kesulitan belajar pada anak. Kita harus mengetahui jika seorang anak dalam mengalami emosional yang buruk, maka pertanda bahwa siswa tersebut akan sulit dalam belajar ataupun memahami pelajaran yang dijelaskan oleh seorang tenaga pengajar atau guru. Begitupun sebaliknya, jika siswa mengalami emosional yang baik, maka siswa tersebut akan mudah menangkap hal-hal yang baik pula dan akan mudah memahami pelajaran yang dijelaskan oleh tenaga pengajar. Yang kedua, mengajarkan siswa untuk mengontrol emosionalnya, seperti jika siswa sedang mengalami emosional yang buruk, kita harus membuat siswa tersebut tenang dan sabar dan memberikan nasihat kepada siswa tersebut, dan jangan terlalu memaksakan kehendak kita terlebih dahulu. Tanyakan dengan perlahan baik apa yang diinginkan oleh siswa tersebut agar emosionalnya meredam dan terkendali. Yang ketiga yaitu mendidik siswa yang berkesulitan belajar dengan baik dan perlahan mengajarkan siswa secara berkesinambungan agar siswa tersebut tidak mudah lupa dengan apa yang telah dijelaskan, dan dapat memberikan perintah kepada siswa tersebut untuk membuat catatan harian agar mereka tidak lupa. Yang terakhir yaitu melakukan evaluasi untuk mengetahui apakah emosional siswa yang buruk sudah meredam atau sudah tenang, terlihat dari apakah siswa tersebut sudah mulai bisa mengontrol emosinya dengan mudah dan bagus, dan melihat apakah siswa tersebut sudah bisa mengingat apa yang telah diajarkan,
dan tidak terlalu merasa kesulitan dalam memahami pembelajaran. Sekian hasil presentasi tentang proposal penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih kepada yang telah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.